wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu dengan judul Al-Mubtada'u wal Khabaru. Al-Mubtada' ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada' adalah isim yang marfu' yang terletak di awal kalimat. Wal khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada' jumlatan mufidatan. Adapun khabar adalah isim yang marfu' yang terletak setelah mubtada', yang dimana khabar tersebut menjelaskan keadaan mubtada' sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Baik. Sehingga kalau sekiranya mubtada' itu berdiri sendiri, tidak ada khabarnya, maka belum menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga mubtada' dan khabar senantiasa menyatu, sehingga terjadilah kalimat yang sempurna atau kalimat yang dapat dipahami oleh orang yang kita ajak berbicara. Baik. Contohnya kita lihat di sini, at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis. As-suratu jamilatun. Gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Al-qitaru sari'un. Kereta api itu cepat. An-nazafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Baik. Teman-teman yang berbahagia, kalau sekiranya ketika kita hanya mengatakan at-tufahah, apel, as-surah, gambar, al-jaryu, lari, maka orang yang kita ajak berbicara tidak akan memahami maknanya secara sempurna. Misalkan saya mengatakan kepada si Fulan, Fulan, apel, Fulan, gambar, maka si Fulan yang diajak berbicara tersebut akan bertanya, ada apa dengan apel? Atau apel itu kenapa? Atau mungkin as-surah, gambar itu kenapa? Atau ada apa dengan gambar? Taib. Sehingga kalau sekiranya saya menggabungkan dengan khabarnya, misalkan at-tufahatu hulwatun, apel itu manis, as-suratu jamilatun, gambar itu bagus, maka orang yang diajak berbicara akan memahami apa yang saya berbicarakan, bahwasanya saya mengatakan apel itu dalam keadaan manis, gambar itu dalam keadaan bagus. Taib. Jadi mubtada' dan khabar senantiasa berbarengan sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya al-mubtada' ciri-cirinya adalah isim ma'rifah. Apa tanda isim ma'rifah? Yaitu dengan alif lam. Adapun khabar, yaitu bentuk isimnya adalah isim nakirah. Tandanya dia tidak memiliki alif lam, namun harokatnya adalah tanwin. Baik. Teman-teman yang berbahagia, jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada di sini, yang ada di buku teman-teman semua, itu adalah mubtada' dan khabar yang bentuknya mufrad. Apabila mubtada' dan khabar tersebut bentuknya adalah isim mufrad, maka tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah. Ya, sekali lagi, bahwasanya mubtada' yang bentuknya mufrad atau khabar yang bentuknya mufrad, maka tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah. Maka kalau kita lihat di sini, at-tufahatu halwatun. At-tufahatu harokat akhirnya adalah dhammah.
Begitu juga hulwatun, harokat akhirnya adalah dhammatain. Kenapa? Karena dia bentuknya isim mufrad. Taib. Dan perlu juga diketahui bahwasanya apabila mubtadanya itu mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Dan apabila mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Contohnya kita lihat di sini, at-tufahatu itu adalah bentuk isim muannas. Kenapa? Karena ada tanda tak marbutahnya. Maka khabarnya juga harus muannas, yaitu hulwatun. Taib. Begitu juga as-suratu jamilatun. As-suratu adalah isim muannas, maka khabarnya juga harus isim muannas, yaitu jamilatun. Taib. Dan kita lihat contoh yang ketiga, al-jaryu mufidun. Ya, al-jaryu mufidun. Al-jaryu di sini adalah bentuk isim mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar, yaitu mufidun. Taib. Begitu juga contoh yang keempat, al-qitaru sari'un. Al-qitaru adalah isim mubtada yang bentuknya mudzakkar. Sari'un adalah khabar dalam bentuknya mudzakkar, yaitu laki-laki. Maka mubtada dan khabar senantiasa harus sama. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Dan apabila mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Taib. Dan sekali lagi bahwasanya harokat akhir daripada mubtada yang bentuknya mufrad, maka tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah. Taib. Bagaimana dengan musanna? Taib. Kita akan bahas juga mubtada dan khabar dalam bentuk musanna. Taib. Contohnya kita lihat di sini, al-muallimani nusriyani, al-muallimani nusriyani, al-muallimatani nusriyatani. Taib. Al-muallimani adalah bentuk musanna, nusriyani juga bentuk musanna. Maka apabila mubtadanya itu musanna mudzakkar, maka khabarnya juga harus musanna mudzakkar. Dan tanda marfu'nya musanna yaitu dengan alif. Sebagaimana kita lihat di sini, al-muallimani itu adalah bentuknya musanna, marfu'un bil alif, yaitu marfu' dengan alif. Nusriyani khabarnya mubtada marfu'un bil alif, yaitu tanda marfu'nya yaitu dengan alif. Taib. Taib. Kembali kita ke jamak. Adapun jamak terbagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan banyak laki-laki. Jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Dan juga jamak taksir. Taib. Kita bahas dulu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yaitu tanda marfu'nya dengan wawu. Sekali lagi, jamak mudzakkar salim tanda marfu'nya dengan wawu. Dan apabila mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga harus jamak mudzakkar salim. Misalkan kita lihat di sini, al-muallimuna nusriyuna. Al-muallimuna adalah isim mudzakkar, ya, tanda marfu'nya yaitu dengan wawu. Nusriyuna adalah khabar mubtada, ya, marfu' dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim tanda marfu'nya dengan wawu. Dan apabila mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga harus jamak mudzakkar salim. Taib. Yang kedua, jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Taib. Misalkan al-muallimatu misriyatu, al-muallimatu misriyatu. Jamak muannas salim tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah, ya. Jamak muannas salim
tanda marfu'nya dengan dhammah. Maka al-muallimatu adalah mubtada, adapun musriyatu adalah khabarnya. Baik. Jadi apabila mubtada'nya jamak muannats salim, maka khabarnya juga harus jamak muannats salim. Dan tanda marfu'nya jamak muannats salim yaitu dengan dhammah. Baik. Yang ketiga yaitu jamak taksir. Baik. Jamak taksir apabila mubtada'nya tidak berakal, maka khabarnya adalah mufrad muannas. Sekali lagi, apabila mubtada'nya jamak taksir yang tidak berakal, maka khabarnya harus mufrad muannas. Contohnya kita ambil dari kata qalamun. Qalamun jamak taksirnya adalah aqlamun, ya al-aqlamu, ya al-aqlamu. Al-aqlamu jadidatun. Al-aqlamu jadidatun. Al-aqlam itu adalah jamak yang tidak berakal. Maka khabarnya adalah mufrad muannas yaitu jadidatun. Ya al-aqlamu jadidatu. Al-aqlamu jadidatu. Al-aqlamu mubtada, adapun jadidatun adalah khabarnya. Baik. Kita ambil yang kedua, contoh yang kedua dari kata al-hatib. Ya, al-hatib artinya satu telepon. Al-hawatib itu adalah banyak telepon. Jadi bagaimana bentuk khabarnya? Yaitu bentuk khabarnya adalah mufrad muannas. Contohnya al-hawatifu rakhiyasatun. Al-hawatifu rakhiyasatun. Telepon-telepon tersebut murah. Baik. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwasanya bentuk marfu'nya isim mubtada dan khabar ketika mufrad maka dengan dhammah. Adapun kalau musanna yaitu bentuk marfu'nya dengan alif. Dan yang ketiga jamak mudzakkar salim juga tanda marfu'nya dengan waw. Khabarnya juga pasti juga dengan waw. Jamak taksir, ya jamak taksir kalau sekiranya jamak tidak berakal maka khabarnya harus mufrad muannas. Kayak tadi kita lihat di situ al-aqlamu jadidatun. Baik. Dan yang terakhir yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah, sama seperti isim mufrad. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah atau berlebihan adalah kepada saya pribadi, adapun yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an